dengan perkembangan pengetahuan tersebut, ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, bukan kami bermaksud menggarami laut yang sudah asin. Kami yakin SMP Negeri 22 Jakarta maju sekali, tetapi kami berharap bahwa niat baik dari mahasiswi-mahasiswi kami ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyemai kebaikan. Di antara ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di bangku kuliah, kemudian bisa kemudian didiseminasi, disampaikan, disemai, supaya nantinya seperti layaknya buah persik yang turun dari atas gunung salju, seperti snowball throwing. Jadi dari niat baik ilmu yang kecil, kalau kemudian dibagi, insya Allah akan turun membesar, membesar dan membesar. Itulah niat baik kami. Jadi ilmu sedikit yang nantinya akan disampaikan oleh mahasiswi-mahasiswi kami tidak berniat untuk kemudian menggurui, tetapi kemudian kita berbagi apa yang bisa kita bagi sehingga kita berharap kebaikan nanti yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, mohon dibukakan pintu yang lebar-lebar, pintu maaf, dan kemudian juga sumbang sarannya untuk perbaikan di kemudian hari. Tapi kami yakin, Bapak dan Ibu sekali, tim Adi Masyarakat yang dipimpin oleh Bu Rini Haryanti, ya, yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 9, kemudian Ibu Virga Ines Rawati, ya, kemudian Ibu Kristina Purba dan Subaidah, serta Ibu Sri Susanti akan menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang nantinya akan disampaikan bisa menambah wawasan bagi kita semuanya dan menjadi ladang amal kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Eh, eh, saya kira itu yang bisa kami sampaikan merupakan perwakilan dari Unindra. Dan oh ya, kami selalu buka diri Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih muda-muda, yang masih energik, yang ingin jadi kepala dinas, siapa tahu Pak Aziz nantinya akan jadi kepala dinas atau Kasubdin untuk menambah ilmunya berguru di Universitas Indraprasta PGRI. Ya, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya yang sangat menginspiratif bagi kami. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti, yaitu pelatihan media pembelajaran interaktif. Untuk itu, kami persilahkan kepada moderator dan untuk memandu jalannya kegiatan. Kepada Ibu Virga Ines Rawanti, kami persilahkan. Apa terdengar suara saya? Sudah, Bu. Bisa. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Salam dan bahagia. Saya Virga Ines Rawanti. Izinkan saya akan memandu ke acara inti. Selama materi berlangsung, dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand di waktu Q&A. Baik, memasuki ke sesi pertama, yaitu materi utama, dengan judul Pemanfaatan Media Interaktif dalam Pembelajaran MPI Digital. Kepada narasumber, Zubaida Kristina, SPD, dipersilakan untuk mengisi materi. Terima kasih Ibu Virga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Jakarta, Bapak Sutrisna MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Suseno dan Ibu Dr. Sinta Dewi, pembimbing Abdimas dari Universitas Indraprasta Ini saya PGRI. nggak bisa nge-share sih. Yang
Yang Udah. saya Udah. hormati Udah Bapak dari Ibu tadi guru di-share. peserta, baik Bagian. dari SMP Negeri 22 Jakarta ataupun dari sekolah-sekolah yang telah mengikuti kegiatan ini yang sudah kami sebarkan ke seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi seperti yang dikatakan yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen, bukan berarti kami menggarami Bapak Ibu yang mungkin sudah ahli semua dalam pembuatan IT, tapi di sini kami mohon izin berbagi, terus kemudian kami mohon izin juga memberikan alternatif yang lain gitu pada pada media pembelajaran yang nanti dapat Bapak Ibu manfaatkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kenapa kami memilih untuk dalam kegiatan Abdi Mas ini adalah membuat pembelajaran interaktif, terutama yang berbasis digital. Kita ketahui bersama bahwa saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang pesat. Terutama di sini Bapak Ibu guru sudah dan siswa tentunya ini sudah terbiasa menggunakan HP, di mana HP ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan bagi kita semuanya sebagai sarana untuk belajar. Nah, kita juga harus memahami bahwa saat ini gaya belajar yang dahulu dengan saat ini sangat berbeda, gaya anak sekarang. Di sini tentu murid-murid kita seperti yang sudah kita pahami bersama, mereka sangat suka sekali eh, dalam belajar itu dengan menggunakan teknologi digital. Karena yang pertama teknologi digital ini aksesnya mudah didapatkan. Mereka bisa mendapatkan WiFi dimanapun mereka berada saat ini lebih mudah gitu. Terus kemudian media digital ini juga lebih menarik gitu. Karena di sini bisa ditampilkan dalam bentuk ada video, terus kemudian multimedia, terus kemudian em, dia juga bisa bergerak, visual dan interaktif. Di sana juga ada game-gamenya. Terus kemudian pada saat pelaksanaannya itu bisa fleksibel, mereka bisa apa namanya membukanya di mana saja berada. Pada tentu saja di sini pada saat jam kalau diberikan itu sebagai tugas rumah, mereka bisa mengaturnya dengan lebih fleksibel. Terus kemudian mereka juga bisa melakukan pembelajaran mandiri. Nah, di sini ini harus menjadi perhatian kita semuanya dalam menyusun media pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kami memilih untuk media pembelajaran untuk yang apa namanya interaktif. Jadi media pembelajaran interaktif ini adalah satu produk ya layanan digital yang diberikan oleh guru kepada siswanya dengan menyajikan satu konten pembelajaran berupa teks ataupun gambar, ataupun video, ataupun audio yang bisa bergerak, ataupun game di sana. Yang tentu saja akan disusun semenarik mungkin eh, melalui yang kita pilih di sini adalah media Canva. Di sini untuk pelatihan ini kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama tujuannya di sini adalah untuk mengenalkan platform atau aplikasi Canva. Tentu saja aplikasi Canva ini sebenarnya kita sudah mengenal semuanya dan kita tahu bahwa aplikasi Canva ini template-nya sangat bervariasi. Terus kemudian yang kedua, jadi guru ini dapat menampilkan menyajikan materi dengan lebih menarik karena di sana ditampilkan apa namanya ada warna-warna, terus kemudian ada gambar, ada video dan lain sebagainya. Di sini peserta didik itu juga dididik untuk menjadi lebih aktif dan kreatif. Memang kadang di sini kalau dibandingkan dengan praktik, itu memang lebih mengenal praktik. Tapi di sini kita pun juga bisa melakukan praktik, gitu. Eh, eh, Praktik, tapi di sini melalui audio visual. Terus kemudian yang keempat ini, yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dapat dipelajari tanpa mengenal waktu, sehingga siswa itu lebih fleksibel dalam belajar dan mendorong kita sebagai guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam media pembelajaran. Yang terakhir bahwa pemanfaatan media pembelajaran interaktif ini, terutama dalam Canva, membuat peserta
didik ini bisa lebih fokus terhadap materi yang disampaikan, meningkatkan semangat dan motivasi bagi peserta didik maupun bagi kita yang menyusun materi-materi pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zubaida Kristina SPD yang sudah mengisi materi luar biasa. Semoga dapat bermanfaat di waktu akan datang kami semua yang berada di sini. Baik Bapak Ibu, ini waktu yang dimana benar-benar kawan ya. Ini masih tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kita eh, lebih lebih semangat lagi. Eh, Semoga habis pelatihan ini kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Kasih. kita selanjutnya. Ya, siap. Kita selanjutnya ke sesi 2. Di sini ada materi kedua yang dimana judulnya itu adalah pembuatan media interaktif dalam pembelajaran MPI digital kepada narasumber Ibu Rini Haryani SPD dipersilakan untuk mengisi materi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik semua? Alhamdulillah ya, saya doakan semuanya supaya sehat selalu, tetap semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Sutrisna MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Jakarta. Yang terhormat kepada dosen Pasca Sarjana Unindra, Dr. Imam Suseno selaku pembimbing dalam kegiatan kami. Kemudian yang terhormat kepada dosen Pasca Sarjana Dr. Sinta Dewi selaku pembimbing kegiatan pada hari ini. Dan Bapak Ibu semua yang saya banggakan, insya Allah hari ini saya ingin sharing berbagi ya. Uh, Mohon maaf jika dalam kegiatan ini banyak sekali kekurangannya karena kami dalam masa belajar semuanya ya. Hari ini kita ingin membuat media pembelajaran interaktif. Apa sih media pembelajaran interaktif itu? Yaitu suatu produk ya, layanan digital atau multimedia yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan menyajikan konten konten-konten pembelajaran ya seperti gambar, kemudian teks, animasi, video ya, audio atau berupa game. Uh, dalam hal ini ya kita banyak ya media interaktif yang disajikan pada online gitu ya, seperti Enerpot gitu ya. Kemudian Canva ya, aplikasi-aplikasi multimedia ini yang sangat membantu ya dalam proses pembuatan media interaktif. Mungkin kali ini kita akan mengambil bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan Canva. Salah satu keuntungan dari Canva ini adalah sangat mudah ya, bahkan ada yang free ya. Free itu kontennya juga apa namanya template-nya sudah banyak, sudah cukup ya bagi guru ya untuk mempelajari atau menggunakan akun Canva ini. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita itu sudah pernah membuat akun Canva. Atau ada juga yang mungkin Bapak Ibu baru pertama kali ya membuat akun Canva. Mungkin ini saya nanti kita akan praktek ya. Di sini bagaimana sih langkah membuat MPI dengan Canva? Yang pertama kita tentunya membuka akun Canva lewat Google ya. Di sini seperti ada gambar ini di Google, kemudian kita tulis canva.com gitu ya.
Setelah itu mungkin nanti akan kita diarahkan untuk eh, melihat atau masuk ya. Di situ di pojok kanan itu biasanya ada tulis daftar atau masuk gitu ya. Itu kita bisa menggunakan yang ada di sini. Kalau misalnya kita punya akun ID belajar, bisa kita langsung continue akun ID belajar kita. Kemudian juga bisa kita dengan continue Google dengan email kita ya. Nah, nanti diarahkan biasanya kalau yang baru pertama kali itu akan diarahkan untuk menulis email dan passwordnya. Sehingga nanti kalau sudah terdaftar ya, maka akan masuk Google seperti ini ya, akun Canva-nya seperti ini. Ya, ini berarti kita udah masuk nih ya. Jadi ini aplikasi Canva-nya kita udah masuk. Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat, mungkin untuk pertama kali apa sih ini kok di Canva ini banyak sekali fiturnya. Benar ya, fiturnya banyak sekali. Kita bisa bikin presentasi, kita bisa bikin video ya. Kemudian kita bisa juga bikin game di sini. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan yang ada di sini template-nya. Nah, yang di sebelah kiri ini mungkin di sini ada namanya home. Home ini artinya produk-produk yang kita buat ya di dalam Canva itu akan tersimpan. Bapak Ibu ini bisa bertahun-tahun kita ya menyimpan di sini. Apalagi dengan akun ID belajar itu sangat luas gitu ya. Bahkan mungkin kalau handphone kita nggak muat kalau misalnya untuk memasuki ini ya. Tapi ini di Canva ini ya secara otomatis memuat apa yang kita buat gitu. Kalau kita sebagai guru yang apa namanya kreatif ya, tentunya akan bereksplor ya, mengeksplor diri kita sebanyak mungkin kita bisa menggunakan ini karena memang manfaatnya banyak ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah ini dalam apa namanya pembuatan MPI medium pembelajaran Canva itu kita untuk saat ini kita menggunakan presentasi, kita klik aja presentasinya gitu ya. Jadi kita menggunakan ini presentasi, memilih template ya dengan presentasi. Biasanya nih Ibu di sini kan ada tulisan ini ya search ya, mencari. Kalau misalnya kita mau bikin presentasi tentang misalnya bangun datar, tulis aja presentasi bangun datar. Nanti kita coba ya bareng-bareng. Nah, nanti akan muncul tuh bangun datar gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kita, kita bisa ganti. Selanjutnya setelah kita memilih template ya, kita tentunya mengedit ya, karena tidak semua yang ada di Canva itu sesuai dengan kemauan kita. Dan itu memang bisa diubah, dari mulai teksnya bisa diubah, gambarnya bisa dirubah, warnanya, bahkan tata letaknya disesuaikan dengan kita dan disesuaikan dengan konten yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Nah, yang keempat itu kita juga bisa menambah konten. Jadi ketika ada presentasi di dalam Canva yang sudah ada template-nya, itu bisa kita nambah-nambah. Untuk MPI ya, itu kita bisa nambah ya, slide aja kita bisa nambah sampai berkali-kali ya. Nah, ini ya, jadi kita bisa dari sini nih, awalnya sini. Cuma ini kita ganti aja nih angkanya misalnya apa teksnya menjadi matematika misalnya. Kemudian setelah itu ini kita copy, nanti muncul baru kita ganti lagi. Nah, untuk MPI yang kita butuhkan itu biasanya yang pertama tentunya pelajarannya. Misalnya kita tulis media pembelajaran matematika, ya. Kemudian barulah materinya, ya. Nah, di sini ada namanya star, ya. Ini nanti kita akan munculkan karena kita akan interaktifnya di sini. Kita mulai dari star ini, kemudian kita buat menu utama. Yang di menu utama ini ada beberapa template yang kita masukkan. Pertama mungkin petunjuk penggunaan media, ya. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian profil pengembang, ya, siapa pembuatnya. Kemudian materi pembelajaran, bisa juga video, ya, bisa juga kuis. Jadi terserah kita, ya.
Jadi bebas kita untuk apa namanya membuat produk MPI ini uh, dengan apa khasana yang kita punya dengan inovasi yang kita buat itu sangat luas banget. Nah, tentunya di dalam MPI itu ada namanya petunjuk pengguna media, ya. Nah, di sini biasanya yang paling pokok itu cuma tiga. Yang pertama misalnya menu utama, ya. Menu utama nanti balik ke sini pakai interaktif, ya. Kemudian ada simbol back, ya, kembali. Kemudian ada next, ya, selanjutnya. Nah, setelah semuanya sudah tersusun, tentunya kita nanti akan ada namanya hyperlink, mengkaitkan antar slide itu kita pakai hyperlink, ya. Nanti kalau sudah selesai semuanya, disesuaikan dengan posisi, ukuran, tata letak, ya, elemen-elemen desain itu, maka kita akan mudah bagi siswa untuk uh, apa namanya menggunakan media pembelajaran interaktif tersebut. Nah, kemudian setelah udah selesai semua, baru kita masukkan ke dalam website, ya, kita simpan, kita masukkan website. Nanti websitenya kita kasih hyperlinknya kepada anak-anak untuk menggunakan media itu. Oke, Bapak Ibu itu mungkin sekilas, ya. Sekarang bagaimana sih kita sama-sama belajar, ya. Sekarang kita buka Google-nya nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin yang udah ada di depannya laptop bisa dibuka Google-nya. Ya, misalnya saya sini ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan di sini Google-nya, Bapak Ibu? Sudah? Oke, sudah ya. Wah, ini kita ini maaf ini terlalu banyak ininya ya. Nah, kita tulis di sini Bapak Ibu tadi Canva, ya, kita tulis canva.com, ya, enter. Nah, ini karena saya udah punya apa namanya, udah daftar, ya, tentunya langsung masuk otomatis, ya. Kalau Bapak Ibu belum daftar, biasanya di tadi ada masuk, ya, daftar. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin deh email Ibu atau Bapak, ya, kemudian masukin passwordnya, daftar. Setelah itu nanti muncul akan seperti ini. Sudah ini Bapak Ibu? Oke, nah ini kalau kita mau gampang, ya, Bapak Ibu, ya, misal, ya, kita mau eh, presentasi tadi kan, ya, kita tulis aja di sini. Ini di sini ada juga EE yang membantu, ya, ikonnya, ya. Tapi di sini yang paling gampang ini, misalnya saya tulis nih materinya di sini. Tuh, di sini banyak, Bu, ya, template-nya banyak. Saya tulis misalnya presentasi, misalnya materi bangun datar misalnya. Datar. Ya. Tuh, banyak ya Bapak Ibu, ya. Kita bisa milih nih. Kalau misalnya di kelas 7 mungkin kita menanam apa namanya pemahaman konsep. Jadi tergantung dari apa yang akan kita kasih kepada anak-anak. Materi apa, ya. Misalnya saya mau ngambil kayak misalnya ini unsur-unsur bangun datar misalnya. Kita lihat dulu ya, template-nya banyak kan ya. Oh, ini cuma sedikit ya. Kita cari yang agak banyak nggak apa-apa. Tapi ini Mbak. Oke ya, ini. Kalau kita mau ngambil ini, Bapak Ibu kita ini aja sesuaikan template ini. Artinya kita ambil semua boleh, ya. Kita ambil semua. Oke, Bapak Ibu. Nah, udah sampai sini Bapak Ibu semuanya, ya. Misalnya kalau misalnya Bapak pelajaran Ibu IPA misalnya tentang lingkungan hidup, ya, tulis nanti di shortnya itu
presentasi lingkungan hidup atau misalnya apa, pokoknya materi yang akan Ibu sampaikan tuh apa, ya. Nah, ini karena banyak template-nya ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kita tulis dulu di sini ya. Ah, kita pakai ini duplikat ya supaya nggak hilang nih, kita duplikat. Nah, klik kiri ada duplikatnya ada dua nih Bu ya. Nah, depannya kita ganti nih Bapak Ibu nih. Tinggal diklik aja nanti kita ganti ya. Ganti apa? Misalnya tadi media pembelajaran interaktif. Ya, oke. Media, oke ini kebanyakan. Hmm, media, N-nya hilangin. Ya. Nah, ini karena besar boleh nih kita kecilin di sini ada ukuran. Ini fontnya juga bisa beda-beda ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nih, kalau misalnya kita pelajaran matematik bisa ditambahin media pembelajaran interaktif matematika misalnya ya. Tuh. Oke, ini Bapak Ibu ya. Fontnya kita kecilin. Dah. Oke. Setelah itu barulah judulnya nih Bapak Ibu nih ya. Nah, eh, ini judulnya kita ganti unsur-unsur bangun datar. Nah, lalu kita masukkan tadi ada star kan ya, kita bikin star di sini ada template nih. Elemen ya. Kita misalnya di sini ada elemen, klik aja terus kita di sini misalnya kostum ya. Ya, bukan kos. Oh, oh, grafik juga boleh ya. Bebas nih Bapak Ibu nih kita cari. Ini, oh, bentar. Oh iya, pakai pos. Ya, Bapak Ibu ya, kita ini dia pakai mungkin juga bisa persegi boleh. Segi aja. Otak juga boleh ya, Bu ya. Nah, ini juga boleh. Atau ada tulisan start juga boleh langsung ya. Start. Start. Nah, ini deh ya, kita ambil boleh terserah bebas. Nanti juga warna bisa ganti ya, Bu ya. Nah, ini kita bisa kecilin. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, setelah itu baru kita bikin copy lagi boleh ya, Bapak Ibu di copy lagi nih, duplikat lagi. Kita duplikat, di sini kita kasih ini kita bisa kita ganti Bu, ya. Ya, misalnya di sini tadi petunjuk, ini gambarnya juga bisa kita hilangin ya. Dengan ada yang sampah ini berarti hilang gitu kan ya. Jadi kita hilangin.
Nah, ini kita tulis di sini. Misalnya home, ya, apa tadi? Menu utama. Menu utama. Ini besar semua ya. Bapak Ibu, ini kita ganti aja di menu utama ya. Tadi kita bikin, boleh ini kita copy juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau kita mau copy, nanti kita sesuaikan. Boleh kita mau ambil video tambahan gitu ya. Nah, kita kasih apa yang akan kita sampaikan ya. Misalnya tadi kita ada petunjuk penggunaan gitu ya. Kita masukin di sini nih teks. Kan sini ada tulisan teks nih Bapak Ibu nih teks ya. Nah, kita ambil teksnya. Ini saja. Silin ya Bapak Ibu ya. Terserah ya, tulisannya Bapak Ibu terserah di sini bisa nih, bisa ganti-ganti ya tulisannya ya. Ini banyak sekali macamnya, tulisannya bisa kita ganti ya. Ini juga bisa ya. Kemudian ini tinggal kita copy aja Bapak Ibu ya. Kita copy, nanti kita ganti ya. Oke, Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Soalnya udah ini jam-jam siang nih, udah ngantuk nih Semangat, ya. semangat. Nah, ini di sini petunjuk pengguna ya, penggunaan media boleh tambahin ya biar jelas ya. Jadi kita ya. Kemudian di sini tadi eh, setelah itu misalnya kita mau masukin apa tadi? Materi ya. Oh, ini tujuan pembelajaran ya. Ini harus dimasukin ya Bapak Ibu. Pembelajaran. Kemudian ini kita ganti ya. Kita ganti klik kiri, kemudian di sini kita ganti misalnya materi. Yang ini kita ganti misalnya apa Bapak Ibu mau apa? Kuis? Boleh kuis ya. Atau bisa juga video ya. Video kalau kita ganti video nanti kita ngelinknya ke YouTube aja kita masukin linknya. Nah ini eh, profil pengembang boleh ya. Profil. Kalau ini nggak mau ada juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Ini ya siapa yang membuat ini nggak apa-apa nggak usah atau diganti video juga boleh bebas. Nah setelah itu Bapak Ibu kita buat ini ya. Yang selanjutnya kita copy dulu ya buat petunjuk pengguna ya. Petunjuk pengguna kita copy ini deh. Duplikat lagi ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita ada dua tuh ya. Ini kita di sini
Misalnya di sini petunjuk, set, tunjuk, iya, oke. Oh ya Bapak Ibu sambil absennya jangan lupa Bapak Ibu ya buat sertifikat ada di chat ya, kolom chat. Ya. Nah, ini kita ganti nih Bapak Ibu nih kita hapus ya. Nah, kita ganti dengan tanda-tanda tadi next. Oke. Ya, mungkin ini di sela-sela kesibukan kita bisa Bapak Ibu ya. Kita sambil lihat-lihat Canva, terus kita bikin gitu ya. Ya, sambil asik-asik depan laptop ya. Ini bisa kita gunakan. Nah, ini kita tulis aja Bapak Ibu misalnya tadi home ya, home ya kembali ya. Template-nya ditulis dulu ya. Kita tulis di sini home misalnya. Home. Ini pasti nanti ada gambar, gambar rumah ya. Serah kita bebas ya. Nah, ini misalnya kita ambil nih. Kemudian kita sini tulis misalnya back ya di elemen kita tulis back. Ini terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana ya. Boleh pakai panah juga boleh ya. Baik itu balik. Ini kita kecilin. Terus sama next. Udah ya. Nanti kita kasih tanda. Kita kasih ininya. eh, tulisannya. Kemudian next. Next itu lanjut ya Bapak Ibu. Boleh panah ke kanan, boleh. Terserah bebas. Nah, yang ada tulisannya next. Iya, ya Bapak Ibu. Nah, ini karena warnanya banyak Bapak Ibu, ini warnanya bisa kita ganti-ganti ya. Cara ganti warna, misalnya ini warna merah nih Bapak Ibu, kita klik aja nih colornya nih ya. Kita mau ganti misalnya warna ungu atau yang kita senang gitu ya. Bebas-bebas aja Bu, nanti berubah sendiri ya. Oh ini hijau misalnya, hijaunya kita ganti karena backgroundnya hijau. Misalnya warnanya eh, kuning lah. Nah gitu ya. Nanti kita kasih petunjuknya ini arahnya. Kita kita buat teksnya ya. Teksnya kita ambil ya Bapak Ibu. Saya dikecilin ya teksnya ya. Ini menu utama Bapak Ibu ya. Menu menu utama. Boleh huruf kecil juga boleh Bapak Ibu ya, bebas. Ini terserah kita, bebas. Ya, dikecilin lagi hurufnya. Kemudian ini back berarti apa Bapak Ibu? Back berarti kembali ya, kembali. Misalnya gitu. Kembali itu artinya nanti berganti ke halaman sebelumnya gitu. Ya. Kemudian ini next berarti apa? Lanjut ya atau selanjutnya boleh. Selanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu nih kalau udah semuanya seperti ini, Bapak Ibu ya, ini bisa kita kasih hyperlink nih. Ya, ini kan materi nih ya. Yang nanti selanjutnya itu materi ya. Kita ambil misalnya kita dari halaman pertama start dulu gitu ya.
Nah, ini bisa langsung dicepetin nanti ya. Ini misalnya star nih Bapak Ibu. Star ini kita di sini kan ada titik 3 Bapak Ibu, benar gak? Ya, star ini kita akan menuju ke menu utama. Kita titik 3 ini kan ada link ya di sini. Nah, link. Ya, kita klik linknya. Kita klik linknya, kita mau ke halaman tadi mana menu utama. Menu utama berarti dia halaman 3 ya Bapak Ibu ya, halaman 3. Nih, tuh ya. Nih kita down. Oke. Nanti kalau ini kita buka berarti langsung ke menu utama. Kemudian di sini kan menu utama itu gambarnya apa tadi Bapak Ibu? Gambarnya ini ya. Ini kita copy aja ya, kita balikin lagi. Kita masukin ke yang ketiga ya. Jadi ada ininya. Ini namanya menu utama ya. Nah, ini Bapak Ibu, tanda ini berarti kita hyperlink lagi ya. Kemana? Ke menu utama ya. Menu utama ada di halaman 3 juga ya, halaman 3. Halaman 3. Nah, itu kita down gitu ya. Kemudian ini ya. Nah, ini petunjuk pengguna. Kita hyperlink juga kemana tadi? Petunjuk pengguna ada di halaman 4, Bapak Ibu. Ini ada titik 3, ada hyperlink nih, Bapak Ibu nih. Ya, kalau ini misalnya apa namanya? Bisa juga ini kita kunci dulu supaya nggak bergerak-gerak gitu ya, Bapak Ibu. Caranya ini kita klik aja gitu kan. Dengan ininya kita kunci ya. Berarti ini udah terkunci nih. Jadi kita diklik kemana aja bisa ya. Kita kunci dulu Bapak Ibu ya, biar nggak kemana-mana ya. Juga kita kunci. Oke. Oke. Nah ya, baru ini kita kasih perlink ya Bapak Ibu. Nah ini ada hyperlink kan Bapak Ibu, klik kiri ya. Petunjuk pengguna tadi halaman berapa sih? Halaman 4 ya. Dan sampai salah Bapak Ibu ya. Nah ini halaman petunjuk pengguna, ini halaman 4. Odon ya. Kemudian tujuan pembelajaran tadi kita udah bikin belum Bapak Ibu? Belum kan? Kita buat deh di sini, tambahin ya. Nah, kita misalnya kita ambil di sini, ini diskusi kita ganti aja jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya, tadi kita belum bikin kan namanya. Saya diperkecil. Nah, sekarang karena kita materinya tentang bangun ruang ya, tentang unsur-unsur bangun ruang apa aja sih gitu. Kita masukin aja ya. Di situ juga ada jenis-jenis sudut datar bangun ruang. Jadi kita masukin secara apa namanya? Secara umum aja nggak apa-apa. Ini tujuan pembelajaran disesuaikan dengan modul yang Bapak Ibu punya. Kalau misalnya kita membuat MPI ini seharusnya kita mau menyediakan modulnya dulu ya, biar nanti tinggal tinggal kita copy ya. Nah, misalnya tadi apa kita mengenal si peserta didik dapat ya, bentar ya Bapak Ibu. Bangun datar gitu ya. Kenal bangun-bangun datar. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu ya sama materinya. Saya lihat dulu materinya ya. Nah, ini ada sudut ya, mengukur sudutnya. Jadi udah selesai di situ Bapak Ibu mengenal bangun datar dan
Misalnya mengenal sudut pada bangun datar ya. Ini sudut ya. Hmm. Ya, ini misalnya ini ya. Nah, ini nanti kita hyperlink. Habis itu materi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tujuannya ada nih, sudah ada di sini. Kita bisa ini ya, saya nggak ngelihat. Kita bisa hapus. Cara ngapusnya gimana sih misalnya ya? Ini kita hapus nih Bapak Ibu nih. Di sini ada delete pics ya. Nah, karena di sini udah ada nih tujuan pembelajaran ternyata nih ya. Ini kita hyperlink ke sini. Tujuan pembelajaran kita klik ya. Bentar Bapak Ibu. Hyperlink, kita linknya kita klik. Klik linknya tadi di halaman ini ya, halaman 5 ya, halaman 5. Ingetin Bapak Ibu tuh ya, yang Bapak Ibu buat ya, jangan sampai salah. Benar kan ini? Nah ya, oke, halaman 5. Nah, setelah itu baru materi ya. Materi kita buat sini materi. Materi kita klik lagi tadi halaman 6 ya. Halaman 6. Halaman 6. Oke, Don. Nah, nanti kuis kita buat di terakhir ya. Boleh kuis ini kita ambil di poin terakhir aja nanti Bapak Ibu ya. Setelah itu kita lihat materinya Bapak Ibu. Itu back sama next itu buat apa sih ya? Ini kan ini dari materi nih Bapak Ibu nih. Dari sini ya, pengantar ya. Nah, ini udah masuk materi nih ya. Materi, pengantar materinya. Ini kita buat tanda yang tadi kita ambil di sini, disesuaikan ya. Next, berarti di sini tadi apa Bapak Ibu? Diduplikatin ya, di copy ya. Nah, kita masukin ke halaman sini ya. Nah, sini. Kita buat di sini Bapak Ibu nih ya. Next. Ini setiap materi dibuat next sama back yang setelah ini. Nah, kemudian back kita copy dulu ya Bapak Ibu. Kita masukin ke halaman 7 ya. Ini nih. Oke, ini juga nextnya kita masukin. Oke. Oke ya, jadi ada next, ada back gitu ya. Nah, kita ambil semua begini nih Bapak Ibu ya. Oke, kita copy lagi, masukin ke sini, copy lagi ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu dicoba. Nah, kalau hari ini nggak bisa, mungkin nanti di rumah bisa langsung buka ya. Nah, ini banyak kita nanti kita batasi aja ini ya. Sampai sudut aja deh, ini nggak usah kita buang ya. Nggak usah Bapak Ibu. Kita hapus-hapus ya cepat. Ini bisa ini kuis ya, kuis Bapak Ibu. Tapi ini bisa juga kuisnya kita ganti jadi kuisis bisa ya. Nah, tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Ini kalau ini kuis dengan Canva ya, bisa dibuat ini. Terus kalau dengan link lain gimana gitu kan? Bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini udah selesai semua. Tadi kita copy, kita masukin lagi ke eh, selanjutnya. Ini kita copy lagi, masukin lagi ke sini ya. Ya Bapak Ibu ya, kita copy lagi. Ya, oke. Nah, mungkin ini kita
selesaiin sampai sini dulu ya Bapak Ibu nih ininya nih ya. Kita hapus-hapus dulu deh ya. Kita hapus biar bisa ini kita pakai ini ya kuisnya. Nah, biar cepat ya Bapak Ibu. Aku kita delete. Oke, kan udah selesai semua ya? Belum. Banyak ternyata ini Bapak Ibu nih, ini ya materinya. Ya, sebenarnya bisa kita pakai ini ya, kuisnya ya. Kalau pakai kuisnya yang ini, berarti Bapak Ibu tinggal masukin next sama back aja langsung ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Oke, ini kita buang aja ya. Kita buang. Oke. Jadi namanya template yang sudah ada di Canva bukan berarti kita pakai semua ya Bapak Ibu. Bisa misalnya oh ini apa namanya kuisnya kurang kurang enak gitu ya. Oh pakai kuisis aja biar ada audio visualnya gitu ya. Itu boleh Bapak Ibu bebas gitu kita ya menentukan atau pakai word wall ya. Bapak Ibu nih senang banget nih kalau anak-anak begini pakai word wall. Nanti next kita belajar tentang word wall-nya ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini kita kasih link-link yang tadi Bapak Ibu nih ya. Nih, kita kasih ini kan tujuan pembelajaran udah tadi ya. Nah, setiap ada space-nya, misalnya ada tujuan pembelajaran, kita harus balik back ya supaya anak-anak nanti setelah membaca tujuan pembelajaran dia balik ke home ya. Kita copy. Nah, kita masukin aja langsung begitu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kita ini udah bisa langsung karena udah dikasih link ya, bisa langsung ini Bapak Ibu. Kayak materi juga gitu di ujungnya aja kita kasih ini ya. Misalnya kita di ujungnya tadi materi di sini misalnya di halaman ini gitu ya. Nah, ini berarti bisa balik ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang back sama next-nya gimana sih gitu kan? Tadi ini next ya, next nggak mungkin back ya. Ini next. Kalau halaman pertama materi pakai next. Nah, next ini sama Bapak Ibu kita klik titik tiga di sini ada hyperlink ya, di sini linknya. Kemudian masukin ke halaman selanjutnya Bapak Ibu. Tadi kita ininya di halaman berapa ini? Halaman 6. Berarti kita masukin ke halaman 7 Bapak Ibu. Karena next itu kan berarti maju ya. Nah, ini kita down gitu. Kemudian kita buka halaman 7-nya. Ada next ya. Ada next berarti kita tadi maju dari halaman 7 ke halaman 8 Bapak Ibu ya. Halaman 8. Oke. Terus kalau balik gimana? Kalau balik ya berarti kembali ke halaman ya. Kembali ke halaman 6 berarti Bapak Ibu. Ini kan halaman 7 ya. Nah, udah selesai. Kita kembali lagi ke halaman 8 sekarang. 8 tadi 8 gimana? 8 linknya ke halaman 9. Oke, Bapak Ibu, kita down. Kemudian backnya tadi ke halaman berapa tadi harusnya? Halaman 8. Gitu ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kenapa kita ya kita pelan-pelan aja ya kerjainnya biar nanti kita menjadi sebuah produk. Lalu halaman 9. Nextnya berarti dia halaman ke 10 ya Bapak Ibu. Halaman ke 10. Iya. Don, yang ini berarti dia ke halaman 8 ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, saya yakin Bapak Ibu. Orang-orang hebat pasti bisa ya. Oke. Nah ini kita udah semua nih Bapak Ibu. Tinggal satu. Yang belum apa? Misalnya tadi profil pengembang kan belum diisi ya. Benar gak Bapak Ibu? Kita misalnya profil pengembang kita ambil eh, desainnya bebas Bapak Ibu ya. Misalnya kita ambil yang ada gambar kitanya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya mana nih?
Ini deh ya. Ini kita ganti nih Bapak Ibu nih. Profil pengembang gitu ya. Profil. Boleh pakai huruf besar semua. Boleh enggak. Ini tulis aja namanya siapa. Misalnya nama itu ya. Rini, Haryani. Misalnya di sini guru. Guru matematika SMPN 22 Jakarta. Itu Bapak Ibu ini boleh kita hapus ya. Boleh, boleh dua, boleh banyak Bu. Sampai di sini tulis nama anak ibu juga boleh, bebas ya Bu ya. Suami ibu ditulis namanya di sini juga boleh ya. Supaya kenal anak muridnya boleh. Nah ini kita ganti Bapak Ibu fotonya jangan foto ini ya. Kita ganti. Terus ngambilnya di mana sih? Kalau di sini kita tidak menyimpan, di sini kan ada upload ya Bapak Ibu. Kita upload nih. eh Foto kita ada nggak sih di sini misalnya ya? Wah, foto saya nggak ada di sini ya. Foto anak-anak ya. Saya misalnya foto saya mana ini. Asalan deh saya kasih foto teman saya deh nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah misalnya ya. Oh, ntar, wah gurunya beda. Ini kan misalnya ya Bapak Ibu ya, saya nyari lagi ntar lama. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa upload di sini ya. Yang ada foto, misalnya foto saya gitu. Ada nggak sih foto saya ya? Wah nggak ada juga Bapak Ibu. Ini saya cari-cari ya. Bisa masukin ya Bapak Ibu. Nah udah gitu ini berarti, tadi ingat ya Bapak Ibu setiap icon kita kasih apa tadi Bapak Ibu? Kita kasih ini ya Bu, ya. Kita kasih, kita copy, kita balikin ke sini, ke apa namanya? Nah ini ya, supaya balik ke home. Nah di sini, bagian sini tadi profilnya kita ke kasih link, ya. Kasih link, linknya kemana Bapak Ibu tadi? Ayo, halo. Nah, kemana Bapak Ibu linknya? Ke halaman terakhir tadi ya. Ya enggak? Halaman terakhir. Salah deh. 11 ya, halaman 11. Iya. Nah, tinggal kuis nih Bapak Ibu nih. Nah, kuisnya gimana nih caranya nih? Kita pakai ini aja deh, ya. Bapak Ibu, kalau misalnya kayak gini nih, kita kuisnya yang gampang aja, ya. Kuisnya kita ini aja, pakai kuisis, ya. Kalau kan sekarang virtual juga ada, bebas lah ya Bapak Ibu. Atau tadi kita yang sudah ada di template-nya. Kita ambil misalnya kuis. Nah, kita ambilnya ya. Bulat aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita tulis kuis. Kuis. Ini bisa pakai gini ya Bu. Kita ambil. Oke. Ini kan gambar nih Bu. Ya. Terus kita ambil, kita buka layar misalnya tadi apa Bapak Ibu? Kuisnya. Kuisis ya. Kita buka kuisis misalnya. Nah, kita buka kuisis, kita ambil linknya ya. Sesuaikan dengan materi. Oke, oke, oke. Gak usah buat lagi Bapak Ibu, kuis sudah banyak ya. Tadi tentang bangun datar. Tadi pengenalan sudut pada bangun datar ya. Sudut-sudut, sudut, sudut. Ada. Ditulis kelasnya juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Oh ini ada banyak nih Bapak Ibu ya. Oke, ini kita ambilin aja satu ya. Nggak bisa diambil semuanya Bapak Ibu ya. Kudu satu aja yang diambil. Nah, Bapak Ibu di sini kan ada apa namanya? Kita cari linknya ya Bapak Ibu.
Bukan itu. Kita ambil tadi mana sih? Tugaskan ya, tugaskan kita ambil tugaskan. Kalau dia tidak berbayar biasanya dikasih ini waktunya Bapak Ibu ya, jedanya biasanya. Oh, ini udah ada yang make ya. Kita ambil linknya sebentar. Kita ambil. Ya, sebentar. Kita ambil linknya. Linknya mana linknya ya? Biasanya suka ada ya Bapak Ibu ya. Bentar, bentar. Jadi ini ada guru yang ngasih tugas ya. Masih ada di ininya. Bentar ya, apa sebarkan. Nah, ini juga kita bisa sebarkan. Tapi kalau sebarkan biasanya bisa cuma ininya ya Bapak Ibu. Jadi maunya saya tuh yang langsung anak-anak main gitu kan. Nah, bentar. Kalau ini, lihat ya Bapak Ibu ya. Ini juga saya lagi ini. Sesuaikan sudah metode klasik aja Bapak Ibu ya. Oke, mana ya linknya kita ambil. Biasanya suka ada, sudah ada nih linknya Bapak Ibu. Bentar ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak mau ya Bapak Ibu di sini apa namanya diambil ya, dipakai tuh misalnya. Ini langsung dia. Saya nggak mau ini. Linknya aja misalnya ya, kita ambil ini linknya, kita ambil deh. Salin link, kita ambil sini ya. Mudah-mudahan bisa dibuka ya Bapak Ibu. Kita masukin lagi ke Canva tadi ya Bapak Ibu. Hyperlink ya. Terus, masukin tadi linknya Bu. Ya Bapak Ibu, kita masukin linknya. Paste itu done ya. Nah itu berarti udah. Tinggal ini apa namanya menu utama kita masukin tadi kuisnya di halaman berapa? Di halaman terakhir kalau nggak salah ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita sebelum kita share ke anak-anak, kita coba dulu ya Bapak Ibu. Coba dulu apakah yang kita buat ini sesuai gitu kan. Karena memang harus ada di uji coba ya Bapak Ibu. Jadi ini misalnya kita tadi, saya tadi di awal ya, nah, ini kan kita ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang kurang, nah ini Bapak Ibu, anak-anak nanti tampilannya seperti ini. Jadi ketika mereka petunjuk pengguna, mereka klik misalnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini balik lagi. Misalnya kita mau ke tujuan pembelajaran misalnya. Nah ini bisa ini tujuan pembelajaran. Kemudian kita back lagi. Nih anak-anak, oh mau materi dong, mau belajar gitu kan. Nah ini kita next aja nih. Nah seperti itu ya. Jadi ini interaktifnya di sini Bapak Ibu ya. Back balik lagi nih ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau kuis, kan misalnya kita kuisnya gimana sih? Bisa nggak sih? Gitu kan. Misalnya tadi kita back ya, kita lihat kuis. Nah, seperti ini. Langsung seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita mulai. Oke. Nah, cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita matikan dulu ya. Jadi ini anak-anak bisa langsung main.
Oke, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, kelanjutannya tuh bagaimana sih? Ini kan udah kita coba tadi nih di apa slideshow ya. Kita share Bapak Ibu, share di sini ada tulisan share kan ya. Ini udah jadi produk nih Bapak Ibu. Terus bagaimana sih kita ngasih ke anak-anak? Masa kita kasih link Canva kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita kasih di sini ada apa namanya website, bisa pakai website ya Bapak Ibu ya. Ini kita kasih websitenya ya. Ini ya, jadi kita setting sendiri websitenya bisa Bapak Ibu nih. Ini kan udah ada judul, kita kasih tambahan boleh. Misalnya kita mau kasih tambahan kelas, misalnya kelas 7 gitu ya, itu boleh. Atau yang ada di sini juga boleh, sama aja. Publish deh Bapak Ibu. Nah, nanti ini kita copy ya. Nah, kita copy baru kita kasih ke anak-anak. Nah, di dalam Canva sendiri ya misalnya kita kasih coba apa namanya? Bisa juga pakai ini Bapak Ibu, pakai barcode di sini ada ya di Canva ini juga bisa pakai barcode. Jadi bebas kita mau kasih ke anak-anak ya sehingga apa yang kita buat itu anak-anak bisa belajar sendiri di rumah gitu ya. Ini bisa dilakukan kan anak-anak daripada mereka main game gitu. Nanti diarahkan nih, Ibu kasih media pembelajaran ya. Kamu pelajari di rumah gitu. Kerjakan ya kuisisnya. Nanti otomatis kuisisnya itu ada save nilainya yang untuk mereka lakukan gitu. Jadi kita ketahuan, oh nih anak ini aktif nih ngerjain. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup ya? Eh, Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Kami dari tim kami mohon maaf ya ada kendala di awal ya. Memang kita sedang dalam belajar semuanya ya Bapak Ibu ya. Uh, Dan itu adalah pengalaman berharga buat kami semuanya ya. Buat kami tim kami ini pengalaman berharga. Demikianlah kami kembalikan kepada Bu Virga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rini Haryani, SPD, sebagai guru penggerak yang sudah mengisi materi sangat bermanfaat, membuka wawasan kita tentang digital pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat di waktu yang akan datang kita semua berada di sini. Amin. Oke, baik selanjutnya. Ini masih semangat ya, Bapak Ibu sekalian. Satu Masih kan ya pertanyaan aja semangat ya? kali. Iya, Satu pertanyaan baik. kali Bu. Iya. Satu pertanyaan ya, baik. Oke, Atau kita ditulis selanjutnya di kita kolom chat masuk. boleh. Boleh. Oke, baik. Kita masuk ke sesi Q&A ya Bapak Ibu sekalian. Boleh. Kepada Bapak Ibu eh, yang mau menanyakan, dimohon untuk on kamera dan suara atau dipersilakan di kolom chat. eh Perkenalkan nama dan asal sekolah dari mana. Oke, untuk pertanyaan yang pertama boleh disampaikan oleh siapa ini Bapak atau Ibu siapa Pak silakan. Pak Asep ya. Yang Jadi mau bertanya silakan. ya dibuka Pak itunya Pak, speakernya Pak. Ya boleh Pak, dibuka Pak. Speakernya silakan. Baik, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Asep Muhammad Ilyas di SMP 5 dan Purwakarta. Ya. Eh, Kedengaran? Kedengeran Pak, Halo? kedengeran. Iya, halo, halo, Oke, kedengeran. iya, iya. Oke. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Bagus sekali. Sekarang di era digitalisasi itu, misalnya dalam pembelajaran menggunakan Canva. Ini tidak pertanyaan, ini saran aja. Kebetulan saya kepala sekolah SMP Darang. Em, ada baiknya, memang ada istilah eh, ada
kesulitan difasilitasi dengan teknologi karena kita tidak bisa menghalangi, menghambat teknologi, tapi kita tetap harus bijak dengan contoh seperti pembuat belajar seperti itu udah bagus ya dengan menggunakan Canva atau yang lainnya. Tapi ada baiknya kita sebagai pendidik juga harus tetap mengasah kompetensi diri secara manual ya. Kan ingat kalau zaman dulu ketika kita bikin PowerPoint itu PowerPoint ya dengan manual ya sebelum ada Canva maksudnya ya. Apa manfaatnya dengan dari di situ dengan secara manual seperti itu maka keterampilan kita akan tetap terjaga ya. Ini juga udah bagus tapi ada baiknya mungkin sendiri kita saya mengajak ya kita secara manual tidak dengan menggunakan kepada sebagaimanapun teknologi tetap membantu pembelajaran. Apalagi sekarang kan sudah ada apa akan ada seperti pelatihan coding, pelatihan apa artificial seperti itu. Itu maksudnya termasuk juga ke anak juga sama. Ke anak jangan terlalu tergantung banget dengan teknologi. Secara keterampilan, secara em, yang natural juga tetap harus dikedepankan. Itu saja sarannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu dijawab ya Bu Virga. Iya, oke. Untuk Pak Asep M. Ilyas, terima kasih banyak ya sudah bertanya. Memang benar ya bahwa pembelajaran apa namanya tatap muka ya menggunakan yang tradisional itu memang harus tetap dijalankan ya. Ini hanya sebuah alat ya, sebuah alat. Jadi MPI ini hanya sebuah alat yang bukan digunakan serta-merta. Artinya ini anak-anak kamu pelajari ini ya sendiri gitu ya. Bukan. Tapi ini hanya sebagai penjembatan atau penguat saja Bapak Ibu ya. Atau misalnya kita di kelas kita gunakan pakai kelompok. Jadi misalnya kita ada penemuan ya, pakai inquiry ya. Tentu inquiry juga penemuan bukan kita serahkan ke anak-anak, tapi ada lembar kerjanya ya yang kita berikan ke anak-anak sebagai bimbingan supaya arahnya nggak kemana-mana gitu. Jadi media pembelajaran interaktif itu hanya sifatnya supaya anak punya sumbernya, karena mereka lebih asik ya, artinya asik menggunakan sendiri ya. Kemudian mereka bisa melihat apa yang mau dikerjakan dulu ya gitu. Mau mengingat lagi materi. Kadang-kadang kalau misalnya hanya tradisional saja, itu tidak cukup buat anak sekarang, apalagi anak sekarang mudah jenuh ya. Seperti yang kita katakan bahwa apa namanya generasi milenial yang sekarang dikatakan semuanya serba menggunakan handphone gitu ya. Itu setidaknya ini menjadi apa namanya media buat mereka supaya mereka tidak terus menggunakan handphone itu untuk apa namanya bermain gitu. Jadi memang benar Pak. Jadi tetap untuk kita mengajarkan secara apa namanya manual itu tetap tetap kita ajarkan. Paling tidak ya ini ada tambahan buat penguatan anak-anak ya supaya anak-anak lebih aktif. Ya, kalau misalnya kita misalnya pernah saya menggunakan MP ini dalam pembelajaran, itu anak-anak lebih enak gitu apalagi misalnya dengan gaya misalnya mau dia audiovisual gitu ya misalnya dia gayanya maunya jalan atau gimana kita tempelin misalnya barcode kemudian mereka mencari sendiri kuisnya gitu itu juga apa namanya menarik buat anak-anak jadi artinya kita juga tidak apa namanya istilahnya tidak tertinggal gitu kita mengikuti gaya mereka gitu, Pak. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, sudah dijawab ya. Bagaimana Bapak? Cukup apa mau lagi disanggah? Cukup ya. Ya. Oke. Atau yang lainnya, yang mau bertanya, mungkin ada lagi yang lainnya mau bertanya? Lagi yang mau bertanya? Udah ya? Oke, Oke. mungkin
Udah kali, Oke, udah ya, ya, punya waktu juga ya. Bapak Ibu, untuk khusus ya, khusus SMP 22 ya. Ini kan Bapak Ibu mungkin nggak semua dari SMP 22 ya. Kebetulan saya di SMP 22. Mungkin kita akan nanti bisa ada tambahan supaya semua guru bisa ya, paling tidak mengenal ngikutin zaman lah gitu. Oh, ada ini nih Canva nih. Oh, bisa bikin buat media nih, bisa bikin game gitu ya. Nah, yuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah fobia gitu ya. Jadi kita setidaknya mau membuka diri kita loh. Ya, membuka diri kita. Sama, kita awalnya juga memang tidak bisa, kita belajar gitu. Kalau kita tidak menggerakkan, tidak akan tergerak gitu ya. Jadi paling tidak kita tergerak diri kita sendiri sehingga kita bisa memulai ya, menghasilkan sebuah produk gitu. Oh, aku akhirnya bisa. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan kita bisa menularkan nanti kepada siswa-siswa kita. Kalau gurunya semangat, insya Allah saya yakin siswanya juga semangat. Oke, Bapak Ibu, silakan Bu. Baik, Ini, hmm, oke, siap. Mungkin sudah cukup ya waktu telah tiba di mana itu terima kasih kepada para pemateri dan peserta yang sudah aktif dan ikut serta berpartisipasi dalam pelatihan ini. Dan selamat kepada 5 orang yang pengumpulan tugas. Kayaknya kalau tugas itu untuk siswa kali ya. Ini lebih ke lembar coretan. Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan suatu tugas itu berupa Canva. Betul ya Bu Rini ya? Coretan Canva ya Bu Rini ya? ya, ya Bu. Oke. Ini Bu, mungkin Bu Sa- Sinta mau ini Bu, Bu Sinta. Eh, Oh, Bu Sinta, ya, silakan Bu siap Sinta mau buka ininya Bu. bertanya. Oke, Apa silakan. namanya? Ya, silakan Bu Sinta. Sekaligus saya menutup aja ya. Atau saya dulu ya baru ditutup ya. Oh, Iya, iya, boleh iya, Bu. silakan Bu. Silakan. Maaf. Oke, terima kasih. Eh, Pertama-tama saya yang hormati itu Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Jakarta ya, Pak Iya, iya. Sutrisna. Dan tadi Pak Dr. Imam yang telah buka acara sambutan, memberikan sambutan. Nah ini saya tadi sudah melihat, ini saya sebenarnya sambil tiga Davis ini yang satu ngajar, makanya sering lihat ke kiri, yang satunya juga apa rapat. Oke, pembelajaran interaktif khususnya pembuatan Canva ya, itu memang yang saya rasakan dibandingkan dulu saya belum sama ya, Bapak Ibu saya juga emak-emak gitu ya, kadang harus apa namanya mengejar tinggalan dari segi IT ya, kadang saya juga belajar sama anak, belajar sama teman gitu. Khususnya pembuatan PPT ini memang saya rasa memang jadi mudah gitu dengan adanya Canva. Cuma memang supaya siswa itu benar-benar belajar, ya caranya ya yaitu pada saat kita memberikan materi, nah mereka juga apa namanya harus mencari sumber lain dari selain materi yang kita berikan. Jadi lebih ke sifat pembelajaran itu inquiry gitu ya. Jadi memahami konsep yang mereka bangun sendiri dari mereka yang apa yang mereka pelajari. Jadi misalnya disuruh mempelajari tentang fotosintesis dari buku A, nah kemudian dibuat apa namanya PPT-nya dengan menggunakan Canva. Dari situ mereka istilahnya menjelaskan tentang fotosintesis menurut pemahaman mereka setelah mereka membaca buku A misalnya. Kemudian kelompok lain buku B misalnya gitu dengan topik yang sama. Nah, itu nanti literasinya jadi dapat ya. Karena literasi itu kan supaya siswa bisa Ini. menarik kesimpulan ya. Itu harus pada saat mempelajari suatu topik itu harus menggunakan lebih dari satu literatur gitu. Nah, untuk saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Unindra ya, mahasiswa Unindra, Bu Rini, Bu Virga, Bu Kristi, Bu Zubaidah, dan Bu Sri Susanti ya, yang telah mensukseskan acara ini. Berikut juga dengan guru-guru yang hadir di acara ini. Nah, paling nanti untuk masukan dari saya, karena ini tadi pengabdian masyarakat ya, artinya
apa yang kita berikan berupa pelatihan atau dan sebagainya itu harus berdampak. Makanya tadi saya dengar dari Bu Rini, kalau nggak salah ya, guru-guru disuruh membuat Canva. Iya, Bu. Nah, nanti ada penilaiannya. Karena nanti pada saat membuat laporan Abdimas, pengabdian pada masyarakat, itu nanti ada harus mencantumkan data terkait pemahaman para yang hadir di sini setelah mendapatkan pelatihan membuat Canva. Seperti itu saja. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Bu Rini. Oke, terima kasih. Eh, Baik, terima kasih kepada Ibu dosen tercinta Bu Sinta yang sudah meluangkan waktunya, Mas. Semoga sehat selalu Ibu. Oke, baik. Di sini kita mengumpulkan tugas itu selama 2 hari ya Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom pada hari ini. Oke. Eh, dan selamat kepada 5 orang pengumpulan tugas pertama akan mendapatkan giveaway. Oke, jangan lupa di lembaran pengumpulan tugas lampirkan nama, asal sekolah, terus nomor telepon yang bisa dihubungi oleh pihak panitia. Untuk linknya bisa Bapak Ibu sekalian lihat pada link komentar ya, pada link komentar itu udah di share. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Oke. Harap di-mute boleh Bapak Ibu sekalian. Acara masih berlangsung, dimohon untuk di-mute. Baik. Siap. Oke. Jika sudah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipan dalam pengumpulan tugas. Diharapkan bagi semua yang mengikuti pelatihan ini, acara itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, baik. Acara inti sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya Virga Ines Rawanti pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan yang saya bawakan pada pelatihan ini. Menyebut itu Baik, saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony Ibu Sri Susanti, dipersilakan. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator, kepada narasumber, dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Tolong Bapak Ibu buka kameranya karena kita akan berfoto bersama. Sudah dibuka kameranya? Baik, saya akan menghitung 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Sebelum menutup acara, saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita bertemu kembali. Demikian acara pelatihan media pembelajaran interaktif hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Saya Sri Susanti, mohon undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.